Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tokoh sentral dalam ibadah haji dan kurban adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari pribadi seorang nabi bernama Ibrahim alaihissalam. 4 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita pentingnya berdoa. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri di mana Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar bersama putranya Ismail, di tempat yang tandus dan tiada berpenghuni itu. Tapi karena itu adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim pun kemudian berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat." Dan Allah menjawab, bukan hanya yang beriman kata Allah, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi pertama yang dapat kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah akan menolong. Kehilangan keyakinan bahwa Allah akan menolong akan menyebabkan manusia terjerumus ke lembah yang penuh kehinaan. Di dunia setiap tahun 740.000 orang bunuh diri. Jadi satu kematian per 43 detik. Dan angka kematian tertinggi, bunuh diri tertinggi ada di Swedia. Sekitar 1.566 orang bunuh diri per tahun. Negara yang disebut makmur, teratur, berteknologi tinggi, itu tidak menjamin kebahagiaan penduduknya secara hakiki. Kalaupun ada yang disebut negara-negara Skandinavia sebagai negara yang indeks of happiness-nya tinggi, kita bisa perdebatkan kembali. Karena kebahagiaan yang dirumuskan bukanlah kebahagiaan seperti yang kita miliki. Kebahagiaan dalam konsep Islamic psychology misalnya, orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah adalah zat yang selalu ikut campur dalam urusan-urusan kita. Semakin orang sering merasakan campur tangan Allah dalam hidupnya, semakin dinilai agamanya baik. Bahkan kajian-kajian agama dan psikologi sudah sampai pada kesimpulan bahwa yang namanya orang yang agamanya baik itu orang yang sering merasakan kehadiran Allah. Dan orang yang merasakan kehadiran Allah adalah orang-orang yang akan berbahagia. Salah satu simpul pertemuan sederhana namun begitu dahsyat antara Allah dengan makhluknya adalah di dalam doa. Doa itu menembus batas. Dimanapun keluarga kita berada, kita bisa berdoa. Mungkin putra bapak ada yang sedang di Madinah, atau keluarga kita sekarang sedang ada di Arafah menuju ke Muzdalifah, atau ada di Australia, atau ada di Amerika, atau ada di Jerman, atau di mana. Kita bisa berdoa dan tidak terbatas
oleh ruang dan waktu. Doa bisa menembus masa lalu. Doa bisa menembus masa lalu. Orang-orang yang masa lalunya bermasalah, melalui doanya dia bertobat. Dan bukankah Allah menjanjikan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Salah satu isi doa itu bisa tobat, menembus masa lalu. Sudah terjadi, apa yang terjadi dalam hidup kita di masa lalu sudah terjadi. Kita tidak bisa menarik waktu mundur ke belakang. Tapi ada pintu yang namanya taubat. Maka doa itu begitu hebatnya. Dia menembus masa lalu dan menembus masa depan. Apakah keberhasilan kita hari ini hanya semata-mata usaha kita? Jangan-jangan lebih karena orang tua kita setiap malam dulu bangun mendoakan kita. Atau jangan-jangan hanya dalam satu momen saja. Mungkin ketika orang tua kita berhaji atau ketika orang tua kita sedang saum, menetes air matanya dan orang tua kita berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah masa depan yang baik untuk anak kami. Atau bahkan mungkin ketika kita sedang dalam kandungan ibu kita. Ibu kita yang soleha mengusapkan tangan ke perutnya dan kemudian memohon, ya Allah jadikanlah bayi yang ada di dalam rahimku ini seorang yang kau jamin rezekinya, kau mudahkan hidupnya. Doa itu menembus masa lalu dan menembus masa depan. Dan orang-orang yang pandai berdoa adalah orang-orang yang betul-betul merasakan keyakinan akan adanya Allah. Pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah berdoalah. Dan kita melihat, kita menyaksikan bagaimana Siti Hajar kemudian bersama Nabi Ismail mendapat tempat yang baik. Bahkan negeri Mekah, tanah haram itu sekarang menjadi tempat yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Yang kedua, dari pelajaran hidup Nabi Ibrahim kita juga mendapat pelajaran bahwa kita harus memiliki semangat berusaha sehingga mau berusaha semaksimal mungkin. Sesulit apapun keadaan, peluang mendapatkan jalan keluar selalu terbuka lebar. Siti Hajar telah membuktikan kepada kita betapa dia berusaha mencari rezeki meskipun berada di daerah yang saat itu belum ada kehidupan. Dicontohkan dengan sa'i. Dicontohkan dengan ikhtiar yang tiada berhenti dengan yakin. Kenapa Siti Hajar yakin? Karena ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkannya bersama Ismail, ketika Ibrahim kemudian berlalu begitu saja dan Siti Hajar bertanya kenapa? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Berkali-kali Siti Hajar bertanya kenapa? Tidak menjawab. Namun ketika Siti Hajar bertanya apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim membalikan badan dan berkata, "Na'am, ini perintah Allah." Dan Siti Hajar berkata, "Sami'na wa ata'na." Yakinkan dulu, pastikan dulu kita ada di jalan Allah. Ada di jalan Allah itu dalam seluruh rentang kehidupan. Ketika jadi pedagang, kita harus jadi pedagang di jalan Allah. Yang tidak menipu, yang memberikan informasi yang benar tentang produk. Yang tidak mengambil keuntungan berlebihan. Yang tidak menjatuhkan produk lawan hanya karena ingin punya kita lebih laku daripada orang lain. Ketika kita jadi profesional, kita pun harus ada di jalan Allah. Di jalan Allah itu ada dalam seluruh kehidupan kita. Pastikan kita ada di jalan Allah, maka kemudian kita maksimalkan usaha. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Kita berazam, kita bertekad, inilah jalan hidup yang kita tempuh. Jangan ragu-ragu lagi. Jalan kehidupan tiap orang berbeda. Begitu banyak jalan yang Allah berikan. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Jadi apa saja, pastikan semuanya ada di jalan yang benar. Sesudah itu lakukan semua dengan penuh keyakinan. Kalau ada kesulitan, mohon kepada Allah. Dengan penuh ketakwaan, keyakinan kepada kebenaran Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang mudahkan kita ketemu dengan jalan keluar. Kalau Allah tidak berikan juga enggak bisa. Kalau Allah tidak memberikan jalan juga enggak bisa. Hanya karena pertolongan Allah lah kita bisa mendapat jalan keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Maka Nabi berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan wasiat ini berlaku kepada kita. Perbanyaklah membaca wala haula wala quwata
illa billahil alil azim. Dalam bahasa seorang ulama dari Priangan Timur disebutkan dalam bahasa Sunda, wala haula wala quwata illa billah, dengan kalimat tayadaya pikeun taat jeung tayadaya pikeun nyingkahan maksiat iwalti pitulung Allah. Rasulullah SAW pun memberikan kepada kita wasiat agar kita rajin berusaha. Sabda Nabi, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita berusaha mencari nafkah, ada sebuah jalan yang mulia. Pastikan dulu bahwa kita ada di jalan yang benar, di jalan Allah ridhoi. Sesudah itu maka kita berusaha sekuat mungkin. Kalau ada kekeliruan, kita perbaiki. Kalau sekarang kurang beruntung, insya Allah di masa depan akan lebih baik. Syaratnya apa? Perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yang ketiga, dari peristiwa kehidupan Nabi Ibrahim, kita bisa belajar bahwa kita dalam hidup itu harus mewujudkan apa-apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim adalah memiliki hati yang bening bersih. Hati yang bersih itu nanti kelak menjadi hati yang tajam. Seperti benda-benda, hati bisa mengalami kekotoran. Kotornya hati bukan karena debu, kotornya hati karena ada sifat-sifat yang menunjukkan kesukaannya kepada hal yang berupa dosa demi dosa. Dosa seharusnya dibenci, tapi kalau orang yang hatinya kotor justru dia jatuh cinta kepada dosa. Orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya bening, maka hatinya akan menjadi tajam dan karenanya dia terhindar dari dosa. Dan orang-orang yang berdosa apabila bertobat, kata Nabi, orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa lagi. Maka Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bagaimana kebeningan hati beliau didasarkan oleh tauhid yang lurus, membuatnya begitu cepat nyambung dengan apa yang Allah perintahkan. Melalui mimpi saja perintah itu disebutkan bahwa harus menyembelih putra yang dicintai yang bernama Ismail. Ismail pun hatinya bening bersih, sang ayah hatinya bening bersih, sang anak hatinya bening bersih, komunikasinya nyambung. Ini pun diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengan anak-anak kita harus punya komunikasi yang baik. Apa dasar komunikasi yang baik? Hati yang bening bersih. Sebagai orang tua mendidik, membesarkan dengan penuh keikhlasan, tidak pernah diragukan lagi. Maka mudah-mudahan anak-anak kita juga ridho melakukan apa-apa dengan cara terbaik sehingga mereka menjadi manusia yang terbaik. Yang keempat, prinsip hidup yang bisa diambil pelajarannya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah janganlah menjadi orang yang sombong berjalan di muka bumi. Kadang-kadang ada orang yang memang sudah baik tapi jeleknya adalah dia merasa paling baik sendiri. Ada orang yang sudah ahli sedekah tapi jeleknya adalah dia merasa paling ahli sedekah sendiri. Kita berusaha untuk menghindar dari jebakan-jebakan setan dengan upaya, dengan cara senantiasa merasa berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati. Kita berusaha sampai pada level sebagai pribadi yang sangat disayang oleh Allah sebagai ibadur rahman. Wa ibadur rahmanul ladzi yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati. Dan apabila ada orang-orang kafir, orang-orang jahil yang menyapa, mengajak berdebat yang tidak berguna, katakanlah kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati adalah salah satu cara agar hidup kita selamat. Siapapun tidak akan selamat kalau dia berjalan dengan pongah dan sombong. Sombong, keagungan adalah selendang keagungan Allah. Barang siapa yang berani-berani menggunakannya, dia akan jatuh dengan penuh kehinaan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengisi khutbah yang kedua ini dengan berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah di hari yang penuh dengan kemuliaan. Hari tanggal 10 di bulan Zulhijjah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, ampunilah salah dan dosa kami, ampuni kezoliman kami. Kami hambamu yang lemah dan hina ini bahkan sering berlaku zolim pada dirinya sendiri. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayna shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami, sayangi ayah dan ibu kami, kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Lapangkan kubur orang tua kami yang telah tiada, temani mereka dengan iman dan amal soleh mereka. Sayangi orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kecukupan rezeki, berikan kepada mereka kenikmatan dalam ibadah. Ya Rabbana, beri kesempatan pada kami untuk memuliakan orang tua kami yang masih hidup. Ya Rabbana, beri kesempatan pada kami untuk berbuat baik kepada orang tua kami yang masih hidup. Ya Rabbana, orang tua kami, kata Nabi, adalah kunci surga yang Kau titipkan kepada kami. Semoga kami yang masih punya orang tua mampu memperlakukan mereka dengan sebaik-baik perlakuan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan, anak-anak dan keturunan yang menyejukkan hati kami, mendinginkan pandangan dan pikiran kami. Dan jadikanlah dari keturunan kami menjadi pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Ya Rabbana, sayangi keluarga kami. Ya Rabbana, sayangi anak-anak dan keturunan kami. Jauhkan mereka dari kejahatan orang-orang yang jahat. Lindungi mereka dari segala kejahatan makhluk. Mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan rezeki mereka, mudahkan kehidupan mereka. Jaga iman dan Islam mereka. Dan jadikanlah mereka orang-orang yang dimanapun mereka berada memberikan manfaat bagi sesama. Rabbana ya Rahman ya Rahim, sayangilah saudara kami yang sedang berhaji tahun ini. Mudahkan urusan mereka, sehatkan mereka, dan jadikan mereka haji yang mabrur. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran, wa sa'ya mashkuran, wa zamban maghfuran, wa amalan solehan makbulan, wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, terimalah kurban mereka yang berkurban tahun ini. Ampuni dosa-dosanya, muliakan hidupnya, bahagiakan hatinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya dirapatkan dan diluruskan. Bila di depan masih ada yang kosong, di situ lebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.